Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lepe Brianti dari jurusan Akuntansi Prodi Perbankan dan Keuangan Digital. Di sini saya akan mempresentasikan kegiatan belajar 9 desentralisasi dan sentralisasi mata kuliah pengantar manajemen. Poin-poin yang akan saya bahas, yang pertama dari desentralisasi. Poin pertama, pengertian desentralisasi. Poin kedua, alasan-alasan untuk melakukan desentralisasi. Poin ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi desentralisasi. Yang keempat, keuntungan dan kerugian desentralisasi. Selanjutnya dari poin sentralisasi. Yang pertama, pengertian sentralisasi. Poin kedua, tujuan sentralisasi. Poin ketiga, ciri-ciri sentralisasi. Dan poin keempat, kelebihan dan kerugian sentralisasi. Pengertian desentralisasi. Desentralisasi merupakan suatu bentuk pemberian kewenangan kepada unit-unit atau pengelola-pengelola dengan tingkat kewenangan yang lebih rendah di dalam suatu struktur organisasi. Pada saat ini banyak perusahaan atau organisasi yang memilih serta menerapkan sistem desentralisasi karena dapat memperbaiki serta meningkatkan efektivitas dan produktivitas suatu organisasi. Manajer pada jenjang yang lebih rendah dapat mengambil keputusan desentralisasi untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan wilayah pertanggungjawaban mereka sendiri. Selanjutnya, alasan-alasan untuk melakukan desentralisasi. Yang pertama, mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal. Bisa dijelaskan, sejalan dengan pertumbuhan perusahaan dan penambahan operasi di pasar dan area yang berbeda, manajemen pusat mungkin tidak memahami kondisi lokal tersebut. Akan tetapi, para manajer tingkat rendah yang berhubungan dengan kondisi operasional langsung memiliki akses terhadap informasi ini. Akibatnya, mereka sering berada dalam suatu posisi yang lebih baik untuk membuat keputusan lokal. Alasan yang kedua, memfokuskan manajemen pusat. Dengan mendesentralisasikan keputusan-keputusan operasional, manajemen pusat bebas menangani perencanaan dan pengambilan keputusan strategis. Alasan yang ketiga, melatih dan memotivasi para manajer. Organisasi selalu membutuhkan manajer yang terlatih untuk menggantikan posisi manajer jenjang lebih tinggi yang keluar untuk mengambil keuntungan dari peluang yang lain. Manajer-manajer yang menghasilkan keputusan terbaik adalah manajer yang bisa dipromosikan. Alasan yang keempat, meningkatkan daya saing. Pada perusahaan yang sangat tersentralisasi, bisa diartikan salah satu cara yang terbaik untuk meningkatkan kinerja suatu divisi atau pabrik adalah memperkenalkannya lebih jauh pada kekuatan-kekuatan pasar. Karena perusahaan-perusahaan besar sekarang menemukan bahwa mereka tidak mampu mempertahankan suatu divisi yang tidak berdaya saing. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi desentralisasi. Yang pertama, filsafat manajemen. Ada sebagian manajemen yang digolongkan dalam otokratik yang menginginkan pengawasan pusat yang kuat. Yang kedua, ukuran dan tingkat pertumbuhan organisasi. Bila keputusan dipegang oleh manajemen puncak, maka organisasi tidak mungkin dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Karena bila ada masalah yang mendesak harus lewat manajer puncak yang tentunya memakan waktu yang lama. Bagi organisasi yang besar, cenderung akan memperbesar desentralisasi dalam kegiatan. Yang ketiga, strategi dan lingkungan organisasi. Faktor ini sangat penting sekali dalam menentukan bentuk yang akan diambil. Juga kecepatan pertumbuhan organisasi yang selanjutnya akan mempengaruhi derajat desentralisasi. Yang keempat, penyebaran geografis desentralisasi. Semakin menyebar geografis, cenderung organisasi menggunakan desentralisasi. Karena keputusan yang akan diambil lebih baik bila sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Hal ini terkait dengan pengaruh lingkungan, seperti karakteristik pasar, tekanan kompetitif, dan ketersediaan material. Selanjutnya, keuntungan desentralisasi. Menurut David Osborne dan Ted Gabler,
Yang pertama, desentralisasi jauh lebih fleksibel daripada pemusatan kekuasaan. Lewat desentralisasi, respon terhadap kebutuhan masyarakat jauh lebih cepat. Yang kedua, desentralisasi meningkatkan efektivitas birokrasi lebih jauh, bahkan memberikan keuntungan yang besar bagi organisasi partisipatif. Yang ketiga, desentralisasi meningkatkan inovasi, khususnya bagi pemerintah daerah yang diberi wewenang terutama dalam hal pelayanan publik. Yang keempat, desentralisasi menghasilkan etos kerja yang lebih tinggi, memperkuat komitmen, dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, kerugian desentralisasi. Yang pertama, manajer-manajer pada tingkat yang lebih rendah mungkin membuat keputusan-keputusan tanpa sepenuhnya memahami gambaran besar atau menyeluruh. 2. Di suatu organisasi yang betul-betul terdesentralisasi, mungkin terjadi kurang koordinasi di antara manajer yang memiliki otonomi. Yang ketiga, manajer tingkat yang lebih rendah mungkin memiliki tujuan yang berbeda dari tujuan perusahaan secara keseluruhan. Kerugian yang keempat, dalam suatu organisasi yang sangat terdesentralisasi, mungkin lebih sulit untuk secara efektif menyebarkan gagasan-gagasan yang inovatif. Dan kerugian yang kelima, sulit untuk mencapai kontrol keuangan yang ketat. Selanjutnya, adapun pengertian dari sentralisasi. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Dengan manajemen sentralisasi ini, kekuasaan untuk perencanaan, pengambilan keputusan, dan perumusan kebijakan berada di tangan manajemen tingkat atas, yang pada dasarnya terdiri dari beberapa orang eksekutif tingkat puncak dalam suatu struktur organisasi. Sistem manajemen sentralisasi ini pada umumnya berhasil di perusahaan yang berskala kecil. Hal ini dimungkinkan karena operasinya terbatas dan pemiliknya dapat mencurahkan perhatian pribadi untuk setiap aktivitas bisnisnya. Jenis manajemen ini juga berguna di mana keputusan darurat harus diambil. Dengan perluasan bisnis, pengendalian akan semakin sulit dan menimbulkan kebutuhan akan manajemen yang bersifat desentralisasi. Tujuan sentralisasi. Yang pertama, untuk memudahkan penerapan kebijakan umum dan pelaksanaannya di setiap daerah. Yang kedua, untuk mencegah setiap daerah menjadi terlalu mandiri yang berpotensi pada konflik kepentingan atau bahkan memisahkan diri. Yang ketiga, untuk memudahkan dan mempercepat proses pengambilan keputusan yang secara tidak langsung menunjukkan kepemimpinan. Selanjutnya, ciri-ciri sentralisasi. Yang pertama, terjadi pemusatan seluruh wewenang kepada pemerintah pusat. Yang kedua, semua hal yang berhubungan dengan politik dan administrasi ditangani oleh pemerintah pusat. Yang ketiga, proses pengambilan keputusan lebih mudah dan cepat karena ditentukan oleh pusat. Yang keempat, kebijakan umum yang diambil lebih mudah diimplementasikan terhadap seluruh daerah. Yang kelima, adanya keseragaman manajemen mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan evaluasi. Dan yang terakhir, adanya kemudahan dalam berkoordinasi karena rantai komando dipegang oleh pemerintah pusat. Adapun kelebihan dari sentralisasi. Yang pertama, kemudahan dalam berkoordinasi karena adanya unity of command atau kesatuan komando. Yang kedua, kemudahan dalam mengendalikan sistem manajerial. Yang ketiga, terjadi pemusatan keahlian atau expertise di mana hal tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal karena pemberian wewenang dari pemimpin. Yang keempat, terciptanya strategi yang konsisten untuk kemajuan organisasi atau pemerintah. Yang kelima, mencegah munculnya daerah-daerah yang berusaha untuk independen atau memisahkan diri. Kerugian sentralisasi. Yang pertama, suatu organisasi atau pemerintah menjadi sangat tergantung pada daya respon sekelompok orang sehingga respon terhadap perubahan lingkungan menjadi lambat. Yang kedua, sebagian besar manusia menjadi tidak kreatif dan kurang inisiatif karena terbiasa diarahkan. Yang ketiga, munculnya pemerintah yang otoriter yang akhirnya tidak mengakui hak-hak daerah. Yang keempat,
segelintir elit politik akan melakukan eksploitasi kekayaan alam di daerah-daerah. Yang kelima, hilangnya kemampuan masyarakat dalam melakukan inovasi di mana hal tersebut tidak sesuai dengan demokrasi terbuka. Jadi, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi dan sentralisasi adalah tentang sejauh mana pengambilan keputusan dan otoritas diserahkan di antara berbagai level dalam rantai komando. Ketika peran lebih terkonsentrasi pada manajemen, atas itu mengarah pada sentralisasi. Jika sebaliknya, itu adalah desentralisasi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.